tidak muluk-muluk lur keuntungan berapa juta per bulan, enggak seperti itu. Jadi saya memperkenalkan pada kalian itu beternak kelinci itu gampang-gampang susah gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur, balik lagi bersama channel saya. Di video kali ini saya akan sharing sesuai judul video dan thumbnail pada video ini ya. Jadi sebelum kalian memulai peternak ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya guys. Jadi sebelum kita beternak atau memulai usaha di dunia kelinci, ada halnya beberapa yang harus diperhatikan. Ada 3 sistem ya kalau di dunia kelinci itu. Kita bisa memelihara kelinci lokal, kelinci pedaging, dan kelinci hias. Nah, saya akan jelaskan satu persatu untuk prospek dari 3 sistem tersebut. Untuk kelinci lokal, kita prospeknya itu mungkin bisa menjual anakan ya, karena untuk kelinci lokal itu banyak sekali pengepul yang membutuhkan untuk anakan kelincinya di usia sapi atau 45 hari. Para pengepul itu sudah banyak yang meminta kelinci, jadi kita bisa menjual kelinci lokal itu di usia 45 hari ya. Jadi untuk kelinci lokal itu ada beberapa keuntungannya juga. Kita bisa memanfaatkan pakan full rumput ya, tidak menggunakan pelet ataupun pur ataupun ampas tahu. Mungkin kalau skala banyak kita bisa dibantu dengan ampas tahu, karena kelinci lokal itu dibandingkan kelinci hias ataupun pedaging, daya tahan tubuhnya itu lebih kuat ya, dia lebih tahan cuaca, jarang sekali untuk kembung ataupun mencres karena stres ya. Jadi jarang stres kelincinya, apalagi dengan sistem umbaran yang seperti video sebelumnya saya jelaskan. Jadi mau sistem baterai atau umbaran, kelinci hias itu memang daya tahan tubuhnya lebih kuat. Jadi lur, kalau kalian mau memulai usaha ternak kelinci jenis kelinci lokal, kalian mungkin bisa memulainya dengan 1 ekor jantan, 5 ekor indukan. Jadi saya tidak merekomendasikan untuk langsung skala banyak, apalagi kita memulai ataupun pemula. Karena yang terpenting dalam dunia kelinci itu, usaha ternak kelinci, yang dibutuhkan itu kita dasar ilmunya, bagaimana cara merawat atau memeliharanya. Karena itu sangat penting ya untuk berjalannya proses peternakan kita. Kalau kita tidak ada ilmu atau dasar untuk memelihara kelinci, mau sebanyak apapun, puluhan atau ratusan ekor, itu mungkin saya pastikan yakin tidak akan berkembang ya. Karena khusus kelinci berbeda dengan hewan-hewan lain, kita harus mengenal karakter hewan ini guys. Jadi seperti itu. Nah, keuntungan lainnya pada kelinci lokal ini, selain bisa memanfaatkan rumput dan daya tahan tubuhnya kuat, kalian juga bisa menjual bibitnya, tapi jangka panjang ya guys, itu lumayan panjang. Nah, di daerah saya sendiri untuk harga anakan lokal itu sekarang udah 20.000 sampai 22.000 per ekor ya untuk skala banyak gitu, borongan. Tapi kalau kita jual satuan ke konsumen, kita bisa jual 35.000 ataupun 45.000. Jadi itu guys keuntungan untuk kelinci lokal gitu kan. Oke, yang kedua untuk jenis kelinci pedaging ya. Kita usaha kelinci di jenis pedaging itu prospeknya berarti kita menjual daging lur. Jadi untuk jenis kelinci pedaging ini berbeda dengan lokal gitu. Ada jenis khusus untuk kelinci pedaging seperti New Zealand White, Himalayan, terus Rek ataupun High Coll dan Haila guys. Untuk New Zealand White ini sendiri itu adalah jenis kelinci pedaging ya guys. Jadi kelebihannya itu dia memiliki tekstur daging berbeda dengan kelinci lokal ya. Dengan pertumbuhannya juga berbeda jauh ya. Pertumbuhan kelinci pedaging lebih cepat dibanding kelinci lokal. Seperti halnya ayam kampung dengan ayam pedaging ataupun ayam negeri, pertumbuhannya itu berbeda sekali ya, lebih signifikan kelinci pedaging. Nah, untuk kelinci pedaging ini jenis New Zealand White ataupun jenis pedaging lainnya, itu kita bisa memanfaatkan rumput tapi tidak bisa full ya guys. Kita harus menambah pakannya itu menggunakan konsentrat ataupun pelet gitu kan, atau pur gitu. Bisa saja kita menggunakan ampas tahu, tapi mungkin kualitas dagingnya berbeda dengan memakai pelet gitu. Kenapa gak bisa memakai rumput full? Karena jenis pedaging ini
karena pertumbuhannya cepat, jadi dia memerlukan nutrisi atau protein yang lebih gitu. Jadi harus ada ransum yang tepat buat kelinci pedaging ini gitu. Jadi kalian bisa membeli pur pabrikan atau bisa membuat sendiri, ya tentunya harus ada mesin peletnya ya untuk kelinci pedaging kalau sudah besar gitu kan. Tapi kalau skala rumahan kalian bisa menggunakan pakan pabrikan, tapi disesuaikan juga porsinya, bisa memanajemen pakan gitu kan, supaya kita bisa menghasilkan ya ada keuntungan lah, jangan sampai plus ataupun rugi gitu. Balik lagi ya, untuk peternak kelinci itu awalnya kita harus didasari dengan hobi dulu. Kalau misalkan berniat skala usaha tanpa dasar ilmu yang tepat gitu, tanpa ilmu untuk memeliharanya, tetap aja itu tidak bisa ya guys. Kita harus mengenal karakter kelinci ini. Ini sini guys, di sini kebetulan saya ada seseorang subscriber saya yang kemarin menghubungi saya, dan dia tertarik untuk beternak kelinci ya, untuk usaha di dunia kelinci, karena mungkin dia pensiunan, beliau pensiunan Pak Norman dari Jakarta ya. Kemarin telepon saya sharing masalah kelinci gitu kan, jenis apa nih Kang yang cocok buat usaha. Ya saya jelaskan kelinci lokal, kelinci pedaging seperti ini. Tapi untuk skala usaha saya menyarankan untuk kelinci pedaging. Dan alhamdulillah tabarakallah dia beliau sudah mempercayakan gitu, baru kenal 1 hari. Alhamdulillah, terima kasih buat kepercayaannya Pak Norman ya. Ini saya dipercaya dititipin kelinci pedaging jenis New Zealand White ya, karena saya menyarankan untuk ini. Kenapa disimpan di sini? Karena beliau belum ada persiapan kandang gitu kan, belum ada persiapan kandang, juga beliau masih sibuk, jadi beliau menitipkan dulu kepada saya, mungkin dengan menyesuaikan lah kapan beliau santainya gitu kan. Nah, saya juga menyarankan ke beliau nggak harus langsung banyak dulu. Beliau saya sarankan untuk belajar dari 1 ekor jantan, 2 ekor betina, sampai dia bisa memelihara, sampai kawin, dan sampai bisa kelincinya beranak gitu, sampai survive kelinci anakannya itu menjadi ya besar gitu kan. Berarti pembelajaran itu penting lur, untuk para pemula ataupun yang baru memulai di bisnis kelinci ini. Jadi harus bisa ya memeliharanya, ilmu itu penting. Nah, ini jenis kelincinya lur. Bentar, saya keluarin. Nah, ini jenis kelinci New Zealand White. Sini deketin. Nah, ini jenis kelinci New Zealand White. Siapannya ini usia 5 bulan. 2 betina, 1 jantan, di bawahnya jantan lur. Jadi tuh, pada kelinci New Zealand White ini di usia 5 bulan ini udah ada 2,5 ya. Untuk ini jenis kelinci New Zealandnya, jenis New Zealand Black Cross ya lur. Kelinci New Zealand Black Cross gitu kan. Untuk harganya sendiri di sini untuk siapan New Zealand Black Cross ini masih lumayan tinggi ya lur. Harganya itu masih di harga 500.000 sampai 750.000 tergantung kualitasnya gitu. Ini usia 5 bulan siapannya masuknya. Kalau induk mungkin beda lagi harganya. Kalau di daerah saya ya di Sumedang gitu masih tinggi. Nah, saya akan jelaskan keuntungan memelihara jenis kelinci pedaging ini. Selain kita bisa memanfaatkan dagingnya karena pertumbuhan yang cepat gitu untuk menjual daging, kelinci ini kita juga sama bisa menjual bibit gitu kan, menjual bibit ya, bisa jual anakan ataupun bibit ataupun dagingnya bisa. Ini manfaatnya. Jadi pedaging ini tipe compact lur. Jadi tuh tubuhnya seperti ini ya. Oke. Nah, balik lagi ya, saya garis bawahi, sebelum kalian memulai ternak kelinci, kalian harus suka dulu sama kelincinya, kenali karakter kelincinya gitu kan. Gak bisa langsung kita membeli indukan banyak langsung memelihara. Saya takutkan itu kan gagal gitu kan, banyak kelinci yang gak keurus. Kita harus mengenal dulu karakter kelincinya lur. Oke lur, jadi untuk kita beternak kelinci prospek pedaging, jenis pedaging, hal yang harus kita persiapkan itu adalah bibit pedaging. Terus kita harus bisa memanajemen pakan, harus bisa memanage cost gitu kan. Kalau misalkan udah banyak ya tentunya saya rekomendasikan kita harus mempunyai mesin pelet.
Dan ransum peletnya itu tidak sembarangan ya, harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan kelinci gitu kan, tidak sembarangan. Jadi kita harus memulai usaha kelinci itu bibit. Kalau misalkan mau membuat pelet, kita harus belajar dulu eksperimen pelet apa ransum apa yang cocok untuk kelinci yang kita ternak gitu guys. Jadi seperti itu ya, ini jenis kelinci pedaging ya. Nah untuk yang terakhir apa, kelinci hias. Untuk beternak kelinci hias, banyak sekali kelinci hias di Indonesia yang sudah dikembangkan oleh breeder-breeder Indonesia, entah itu kelinci hias untuk show ataupun untuk para penghobi gitu kan, hanya hobi gitu. Nah jenisnya itu sendiri banyak sekali seperti English Angora, Holland Loop, Netherland Dog, terus Flemish Giant, dan masih banyak lagi ya guys. Sebenarnya ini juga masih masuk kelinci hias ya. Kalau yang impor itu masih bisa ada show-nya gitu. Seperti saya dulu memelihara New Zealand juga, saya juga sempat turun ke show gitu kan. Bahkan saya juga sempat mengirim kelinci ini ke luar negeri gitu, Filipina dan Malaysia gitu. Pasarnya lumayan cukup luas, saya udah bisa mengirim ke Filipina dan Malaysia. Bahkan saya mengantar kelinci itu sendiri. Nah nantilah untuk cerita saya bisa mengirim video apa, untuk bisa saya mengirim ke luar negeri, nanti di video selanjutnya kita akan sharing ya bagaimana saya bisa mengirim kelinci ke luar negeri. Itu sangat unik dan seru. Pokoknya ikutin terus, subscribe ya guys. Nah balik lagi, untuk kelinci hias jenis hias ini, hal apa yang harus kita persiapkan? Yang harus kita persiapkan adalah tentu saja budget atau uang yang lebih gitu kan, karena harga kelinci hias ini berbeda dengan kelinci lokal ataupun pedaging. Kelinci hias ini memiliki harga yang tinggi karena mungkin dari keunikan ataupun untuk bisa diikutkan kontes atau show, tentu saja itu lumayan tinggi ya. Harganya bervariasi, siapkan budget. Untuk anakan 3 juta sampai 10 juta ada gitu guys. Nah keuntungannya ya mungkin kita juga bisa menjual mahal gitu, tapi mungkin berbeda. Untuk cara pengeluaran pasarnya tidak seluas pasar lokal dan pedaging gitu. Kalau pasar lokal dan pedaging tentu saja sudah ada pasarnya yang jelas gitu kan, kita tinggal bisa merawat kelinci, sudah ada pasarnya gitu. Nah untuk kelinci hias kita harus mencari penghobi yang suka sama kelinci hias ataupun yang suka ke kontes gitu, seperti itu guys. Nah untuk pakan ya samalah, itu pastinya menggunakan pakan pabrikan. Untuk rumputnya juga tidak sembarangan. Untuk kelinci hias kita menggunakan hay ya, rumput kering, hay itu rumput kering lur. Nah jadi seperti itu penjelasan saya tentang 3 sistem beternak atau prospek apa yang harus kita persiapkan untuk memulai beternak kelinci. Jadi saya mah tidak muluk-muluk lur, keuntungan berapa juta per bulan, enggak seperti itu. Jadi saya memperkenalkan pada kalian itu beternak kelinci itu gampang-gampang susah gitu, bisa gampang bisa susah. Intinya yang harus kita persiapkan itu tentunya ilmu untuk memelihara atau merawat kelinci, karena berbeda dengan hewan lain gitu. Kelinci itu sistem pencernaannya juga berbeda dengan domba gitu. Kelinci stres dikit kembung ataupun mencret. Nah itu yang harus kalian persiapkan, yang harus kalian hadapi gitu kan untuk memelihara kelinci. Jadi jangan melihat manisnya saja gitu, memang manis tapi balik lagi bagaimana kita cara berprosesnya guys. Oke lur, jadi mungkin itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Jika terinspirasi komen di kolom komentar, kalau ada yang ditanyakan komentar aja, mungkin saya bisa jelaskan di video ya lur. Salam beternak, salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.